Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiki Setiana, NPM 1901031033 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan micro teaching pembelajaran IPS, SD atau MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Novita, Zaki, Andina, Siva, Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian, untuk menambah semangat kita dalam memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu punya tepuk dan salam PPK. Nah, Ibu akan memberikan contoh salam PPK terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak diperhatikan ya. Salam PPK. Cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Bagaimana? Udah pada bisa belum? Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Salam PPK. Cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Nah, kemudian Ibu akan memberikan contoh tepuk PPK. Diperhatikan ya anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Bagaimana? Udah pada bisa belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Nah, udah pada bisa belum tadi salam PPK dan tepuk PPK? Ayo sekarang kita ulangi sekali lagi anak-anak. Salam PPK. Cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Nah, kemudian tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Nah, bagaimana? Sudah pada semangat kan anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Disimak baik-baik ya.
Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Yang kedua, dengan menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya sikap disiplin. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih itu disiplin? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar sekali. Disiplin itu taat. Ibu mau sedikit menambahkan ya. Jadi, disiplin itu adalah kemampuan atau sifat seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap memahami peraturan yang telah dibuat. Jadi, anak-anak kita harus selalu disiplin ya. Nah, disiplin itu penting ya anak-anak. Jadi kita itu harus memulai sikap disiplin itu sejak dini supaya ketika kita dewasa kita terbiasa melakukan sikap disiplin. Ibu sekarang mau bertanya, apa sih disiplin di sekolah? Contoh disiplin di sekolah itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya benar, contoh sikap disiplin di sekolah itu seperti mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru atau warga yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu tadi adalah literasi sebelum kita memulai pembelajaran ya anak-anak. Jadi sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membiasakan dengan literasi terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan salam PPK dan tepuk PPK, serta kita juga sudah melakukan literasi anak-anak. Jadi, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Ibu akan menjelaskan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan gambar nelayan yang sedang beraktivitas, seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para nelayan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan alamnya. Nah, kalian tentu tahu ya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam, ekonomi, sosial, maupun budaya. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia ini mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat nelayan. Nah, setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda-beda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satu contohnya nelayan pantai Malo, Sumatera Utara ini. Kemudian kalian buka ya buku paket kalian halaman 92 sampai 93. Nah, di situ ada teks bacaan kehidupan nelayan pemburu paus. Ibu menyuruh kalian membaca teks bacaan tersebut. Nah, jika kalian sudah membaca teks bacaan tadi, sekarang Ibu menyuruh kalian untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok berjumlah 5 orang ya. Dan Ibu tugaskan untuk mencari pokok bacaan atau menggarisbawahi bacaan yang dianggap penting. Kemudian di situ kan ada pertanyaan. Nah,
Ibu tugaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Ya, kalau sudah paham, silahkan dilaksanakan ya anak-anak. Kemudian, Ibu akan menjelaskan kegiatan nelayan di laut itu tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut. Karena kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Nah, kalian sudah membaca teks bacaan tadi kan? Sekarang coba amati masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membangun perekonomiannya? Hayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Kegiatan yang dilakukan untuk membangun perekonomian itu ya seperti berdagang, bertani, menangkap ikan, dan masih banyak lagi. Nah, kalian kan sudah mengamati perekonomian yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, Ibu meminta kalian untuk menuliskan apa yang telah kalian pahami, ditulis di kertas dalam bentuk laporan ya anak-anak, dan dikumpulkan hari ini juga. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, apa saja yang telah dipelajari pada hari ini anak-anak? Ya, kita dapat mengetahui aktivitas nelayan di tepi pantai guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berinteraksi dengan lingkungan alamnya, serta kita dapat mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat di sekitar kita. Nah, tadi kan banyak kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti berdagang, bertani, serta menangkap ikan di laut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Kita harus saling mensupport satu sama lain, tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain, serta kita harus saling menghargai pendapat dari orang lain. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ayo, siapa yang mau bertanya terkait materi tadi? Nah, jika kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian supaya kalian lebih lagi memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, Ibu memberikan tugas untuk kalian di rumah, yaitu kalian bersama orang tua kalian mengamati kegiatan apa yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat sekitar tempat tinggal kalian. Ya, anak-anak ya, itu tugas dari Ibu. Mohon dikerjakan supaya kalian lebih paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan jika ada yang ingin bertanya mengenai tugas yang telah Ibu berikan tadi, dipersilahkan. Barangkali ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Oh baik, sudah paham semua ya berarti. Sebelum kita pulang, Ibu meminta kalian untuk mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Ingat ya, kita harus selalu disiplin dan rapi. Jangan lupa, jika ada sampah yang tertinggal di sekitar kalian, tolong dibuang di tempat sampah supaya kita menerapkan hidup bersih. Baiklah,
Jika kalian sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ingat ya, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.